Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papa dan Bunda semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini aku sama Elif yang kecil ini mau berbagi pengalaman tentang mata beleen pada bayi. Nah, jadi mungkin Bunda atau Papa sekalian memiliki bayi yang mengalami mata beleen, atau bahasa Indonesianya itu mungkin belekan ya. Kalau bahasa Jawanya biasanya kita nyebutnya itu beleen, yang mana di matanya itu ada kayak kotoran berwarna kuning seperti nanah ya. Nah itu, jadi sebenarnya pertama-tama apa sih beleen itu, Bu? Beleen itu adalah kondisi di mana mata sang bayi itu mengalami semacam kotoran yang mengendap di pinggir-pinggir mata bayi ya. Nah ini kalau di Jawa itu namanya itu seperti blobok atau semacam kotoran kuning yang mengendap di pinggir-pinggir bayi, terutama di bagian pojok-pojok itu ya, di ujung ya. Nah itu, lalu penyebabnya apa sih, Bun, sebenarnya? Kalau menurut medis ya, penyebabnya itu adalah karena ada selaput yang tertahan, ada saluran air mata yang tertahan sehingga tidak bisa lancar. Nah, karena tidak bisa lancar itu kemudian mengendap di pinggir-pinggir mata itu kalau dilihat secara medis ya. Namun kalau menurut sebagian orang Jawa ya dulu ya, kalau di sini itu menurut orang-orang tua itu dikarenakan itu, Bun, sering dicium ya. Jadi sering dicium. Jadi menurut orang-orang tua di sini, kalau bayi yang masih muda kayak gini, ini umurnya itu 17 hari, kalau sering dicium terutama di bagian wajah itu biasanya akan mudah beleen. Nah itu, jadi itu ya mungkin penyebabnya secara medis dan secara menurut orang tua. Nah kalau menurut sebagian orang itu ada juga, Bun, itu dikarenakan ibundanya itu mengonsumsi protein yang mungkin menyebabkan menjadi pemicu adanya beleen, seperti tempe. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah jadi itulah beberapa penyebab ya, Bunda ya. Kalau ini mungkin Elif dulu itu memang ada yang mencium ya. Jadi mungkin karena gemes, jadi ada yang mencium, itu juga mungkin bisa menjadi pemicu. Atau ibundanya ini juga makan tempe, jadi sekarang sudah berhenti. Atau mungkin ada faktor lain ya yang secara medis tadi sudah saya jelaskan. Lalu apakah beleen ini berbahaya, Bunda? Menurut medis ini tidak berbahaya, masih taraf normal karena bayi masih dalam perkembangan. Jadi misalkan ada selaput yang belum lancar, untuk saluran air mata itu belum lancar, itu tidak masalah. Mungkin yang bermasalah nanti jika ini tidak lekas sembuh, Bunda. Nah ini jadi mungkin ini kalau sampai lama sekali, sampai berbulan-bulan kok tidak sembuh, atau jangan menunggu berbulan-bulan ya, karena kalau Elif ini masih beberapa hari, itu kalau parah kondisinya sampai menutup mata sehingga sulit untuk membuka mata, mungkin Bunda harus konsultasi ke dokter atau tenaga medis, ke puskesmas misalnya, ke bidan yang paling dekat. Itu ya, Bunda ya. Lalu bagaimana sih tips untuk membersihkan, menyembuhkan, usaha untuk menyembuhkan mata beleen ini? Nah untuk tipsnya, Bunda, itu sebenarnya kita harus menjaga kebersihan mata, itu juga penting ya. Jadi mungkin kita secara bukan sering ya, tetapi secara beberapa kali itu kita harus membersihkan mata si bayi. Nah caranya itu bagaimana? Untuk menyembuhkan beleen itu, membersihkannya adalah dengan menggunakan air hangat dan menggunakan cotton bud atau
kapas yang untuk membersihkan telinga itu loh Bun. Nah itu jadi air hangat itu kemudian dibuat apa, cotton bud itu dicelup ke air hangat, kemudian secara perlahan kita bersihkan di pinggir-pinggir bagian mata yang terkena belean itu. Jadi itu secara rutin, namun jangan terlalu sering ya, karena khawatir bayi itu malah kena iritasi atau karena keliru mengusapnya jadi malah ada luka. Jadi mengusapnya itu juga harus pelan sekali, jangan sampai melukai apa namanya mata bayi atau melukai sisi-sisi pinggir kulit bayi. Nah itu ya, jadi kalau ada mata belean seperti itu, yang pertama jangan cemas dulu ya Bunda sama Papa. Itu bisa jadi adalah hal yang normal karena memang bayi masih dalam tahap perkembangan. Namun meskipun begitu, kita juga harus berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara membersihkannya dengan cotton bud itu. Nah itu mungkin tips sedikit, semoga bermanfaat untuk Papa dan Bunda supaya babynya tumbuh dengan sehat. Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa ya klik like dan subscribe video ini supaya manfaatnya bisa semakin meluas ya. Salam dari Elif, mohon doanya semoga sehat selalu, menjadi anak yang sholihah. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.